Apa kabar sahabat Orasi? Kembali lagi dengan saya Philip. Kali ini di episode perdana di podcast Orasi di channel kita yaitu Italk Indonesia. Nah, izinkan saya untuk buka masker supaya bisa lebih sedikit jelas ya Mas ya ketampanannya. Siap, kalau gitu gua juga boleh buka dong ya. Siap. Teman-teman Orasi kita udah bersama sama Mas Trisno. Atau bisa dipanggil Mas Tris. Boleh Mas Tris, boleh Bang Tris. Oke Mas Tris. Siap, Mas Tris juga selaku sekjen ya Mas ya di SP PSI. di Federasi Serikat Oh, langsung Pekerja federasi. Pertamina Bersatu. Siap. Oke Mas. Ini kita sedikit menyambung mengenai kemerdekaan Mas. Siap. Kita beberapa waktu lalu nggak jauh lah, 17 Agustus ini masih dekat lah. Jadi masih ada hawa-hawa ya kemerdekaannya nih masih semangat Pasti, berkobar pasti. nih Mas. Ya Mas. Kita mau sedikit membahas mengenai kemerdekaan itu sendiri. Makna kemerdekaan untuk Mas Tris itu sendiri. Baik, Mas Philip, thank you sebelumnya sudah diundang di sini Siap. untuk mengisi orasi ya. Orasi Mas. Obrolan apa nih? Orasi? Obrolan seputar energi. Obrolan seputar energi. Tapi kita hari ini fokus bahas tentang Indonesia dan kemerdekaan ya. Betul. Pertama-tama aku mau ucapin Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-77 dulu. Gak terasa udah 77 tahun loh. 77 tahun dan kita adalah generasi yang hanya menikmati, tidak merasakan dulu pahitnya perjuangan. Kemudian yang pertama aku mau ucapin terima kasih Mas Philip kepada siapa ya para leluhur kita, orang-orang tua kita yang berjuang untuk bangsa ini sampai kita bisa merdeka. Dan kemudian tugas kita melanjutkan perjuangan mengisi kemerdekaan. Ini justru yang agak berat nih Mas. Ya, tanggung jawab. Tanggung jawab. Orang sudah berkorban nyawa, sudah berkorban harta, ya, segalanya agar anak cucunya menghirup udara kemerdekaan seperti yang kita rasakan sekarang. Tanggung jawab kita nih untuk mengisi kemerdekaan. Itu terima kasih yang pertama. Tentunya setelah syukur ya, yang utama syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena memang semua memang karena rahmat, ridho dan izin dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, dan melalui wasilah atau jalan perjuangan daripada pendahulu kita. Yang kedua, aku tuh mau terima kasih sama pemerintah. Dulu mulai dari kita kecil sampai kita hari ini, kalau aku kebetulan kan anak milenial generasi pertama nih. Tahun 80-an. Betul, itu fase-fase milenial pertama. Jadi kita ngerasain banget dulu ikut penataran P4 ya. Gini-gini aku nih juara umum penataran P4 dulu. Yes, luar biasa. Jadi dan gara-gara itu atau sebab itu kita sorry ya. Kebetulan saya lahir besar di Medan, kadang bahasanya itu ya kebawa tuh bahasa orang Medan gitu. Ya itu harus dong Mas, harus melestarikan budaya tempat kelahiran kita. Ya betul, jadi termasuk logat walaupun saya sebenarnya bapak saya itu orang Jawa, tapi ya orang lebih mengenal Sutrisno itu anak Medan. Nah balik lagi, kenapa aku terima kasih sama pemerintah, karena dulu pemerintah memprogram tuh sejarah perjuangan, terus kita memahami bagaimana bangsa ini dibangun, nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kebudayaan, termasuk juga tentang nilai-nilai Pancasila. Kita dulu tuh wajib hafal Undang-Undang Dasar 45 ya, kemudian Pancasila, GBHN, itu menjadi guide bagaimana nasionalisme kita dan pemahaman kita tentang bangsa ini bisa sampai sekarang kita rasakan. Oke Mas. Sebentar, siap. Terima kasih yang lain. Aku juga terima kasih buat semua orang yang sudah terus memberikan pengaruh mulai dari keluarga, karena kebetulan bapakku tuh lahir tahun 30-an. Nah, jadi ada cerita patriotik dan susahnya kemerdekaan dulu dan mereka mendorong untuk aku tuh bisa sekolah mumpung kita sudah merasakan kemerdekaan, jangan sia-siakan waktu. Dulu mereka tuh bukan enggak mau sekolah, enggak bisa. Karena memang ya suasananya nggak kondusif. Gitu. Jadi kita harus berterima kasih dan semua orang-orang yang mengajarkan bagaimana kita harus bersyukur dan mencintai bangsa ini sehingga kita bisa merasakan kemerdekaan sampai yang ke-77. Betul. Gitu betul. Mas Pili. Luar biasa Mas. Tadi Mas Tris menyinggung mengenai dulu
kita harus menghafal yang namanya Pancasila. Ya. Nah, mungkin dulu aku sekolah awal itu mungkin tahun awal 99 lah ya. Mungkin gapnya agak jauh deh. Jauh dong. Tapi ada yang menarik yang selalu dibicarakan sama teman-teman yang memang awal-awal generasi milenial, ada pelajaran yang tidak ada. Kalau dulu tidak ada semester, catur bulan. Atur bola. Nah, dulu ada pelajaran yang memang saat ini tidak ada. Itu bisa dijelaskan Mas, apa aja? Ya, dulu yang jelas pada saat kita orientasi di awal itu nggak kayak sekarang. Orientasinya di pelunco segala Iya. macamnya. Kita pembekalan, namanya penataran P4. Ya, kemudian ada PPKN, pendidikan kewarganegaraan namanya. Nah, itu kita pelajari, kita betul-betul didoktrin tuh tentang bagaimana bangsa ini dibangun mulai dari sejarahnya, kemudian pondasi-pondasi termasuk ideologinya. Kebetulan Mas Philip, aku ini anak pondok, anak pesantren. Nah, aku tuh paling kesel kalau ada yang menabrak-nabrakan antara Pancasila dengan kitab suci. Iya. Padahal Pancasila ini adalah genuinnya pemikiran dari seluruh anak bangsa, lintas suku, lintas agama, dan isinya tidak ada satupun yang dipertentangan oleh kitab suci dan agama manapun. Nah, makanya ini salah satu produk memang dari luar agar kita salah dalam memahami. Jadi aku nggak tahu ya pelajaran sekarang, kebetulan aku sekolah tuh bukunya tematik. Ya. Nggak lagi kurikulum yang seperti dulu, tapi memang ya kita bukan orang yang tidak mau berubah. Perubahan itu penting, tapi ada memang nilai-nilai dasar yang harus kita pegang nih, Mas Philip. Sorry aku orang Jawa, walaupun orang Medan panggilnya Mas ya. Nah kalau di Medan gue panggil orang Bang. Siap. Tapi tadi ada yang belum gue jawab ya, arti kemerdekaan itu apa gitu ya. Arti kemerdekaan tuh, sorry, maklum nggak biasa podcast, biasanya orasi. Tapi kan sesuai orasi juga. Oh siap. Biasanya orasi di atas panggung. Ya, jadi arti kemerdekaan buat saya itu adalah bagaimana kita bisa secara mandiri menentukan nasib bangsa ini ke depan, dan itu sudah tercapai dong. Iya. Ya, kalau dulu kita dijajah dengan itikat dan perjuangan dari luhur kita, akhirnya kita merdeka, kita bisa mandiri. Tapi rasa-rasanya nih ada yang hilang nih. Dulu kita di zaman dulu tuh dikenalkan dengan konsep neokapitalis, neoliberalis, neokolonialis, namanya neokolim kalau dulu. Nah, rasa-rasanya sekarang ada tuh. Ini kita harus peduli juga. Karena dulu kalau dulu kan perjuangan kita adalah perang simetris namanya. Kita berhadapan langsung tuh dengan penjajah. Musuhnya jelas, ada orangnya, ada senjatanya, ada yang memang menjajah kita. Nah, kalau sekarang itu ini kayaknya beda. makin panas nih, Oh, Mas. siap. Bro, ada tisu nggak, Bro? Oh iya ya. Gak terasa nih lampunya terang banget ternyata. Kebetulan tadi baru ini Mas, baru makan sop. Mantap. Baru makan sop daging. Panas-panas kita makan. Nah itu sop tuh salah satu makanan budaya, makanan asli dari Indonesia. Kekayaan kuliner. Kekayaan Bukan hanya Indonesia. dari pakaian bahasa, bahkan kuliner kita sangat kaya. Indonesia itu sangat lengkap. Mas tahu nggak kenapa aku pakai batik? Nah, boleh nih. Ah, boleh Sama-sama dong. sebenarnya pakai batik. Sama ya batik juga ya. Aku tuh melalui ruang podcast ini Iya. ingin ngingetin nih ke seluruh anak bangsa, kamu boleh terbang kemana saja, kamu boleh belajar kemana saja, kamu boleh mengenal budaya lain, tapi jangan lupa Indonesia. Kita semua adalah Indonesia, dan kita harus bangga dengan batik. Tadinya aku mau pakai peci nih. Iya. Ini kan salah satu budaya kita juga ya. Betul. Nah, cuman karena gara pakai ini nggak bisa ya, jadi ya harus ini. Dan kemudian salah satu yang paling penting yang perlu kita pahami adalah tentang jati diri bangsa kita sendiri. Saat ini memang tantangannya lebih luar biasa karena kenapa? Itu tadi kita tidak tahu musuh kita di mana. Nah, ini yang sedikit Wah, itu lebih memprihatinkan. kalau dulu musuhnya jelas terlihat. Jelas. Nah, saat ini nih yang susah nih, Mas. Ya, itu dia. Kalau sekarang itu kita nggak bisa kontrol, orang bisa akses internet kan. Ada pemahaman yang tidak cocok dengan bangsa Indonesia itu sekarang luar biasa. Mempengaruhi, mencuci otak, merubah cara berpikir, merubah budaya kita.
Mas paham nggak Ya. kenapa film-film Hollywood itu dicetak dan dibuat sedemikian rupa untuk menunjukkan bangsa Barat itu hebat dari teknologi, pemikiran, dan kemudian membuat kita lebih bangga dengan bangsa orang lain melalui film-film, melalui konser-konser, melalui musik, melalui grup-grup band yang sekarang kan ala-ala Korea segala macam gitu ya. Sepakat saya, Mas. Ada juga film-film, kita bukan menolak gitu ya budaya dari luar, tapi jangan lupa, jangan sampai kita lebih bangga sama bangsa lain padahal kita ini adalah bangsa hebat, bangsa besar yang tidak boleh lupa jati dirinya. Akhirnya kita tidak bangga sebagai Indonesia. Kalau aku terus terang kemanapun aku akan bilang aku orang Indonesia. Bukan berarti aku nggak dengerin musik dari luar ya. Aku dengerin karena memang kita kadang menggunakan musik untuk mempelajari bahasa, mempelajari budaya. Tapi jangan lupa banyak loh anak sekarang kayaknya lebih bangga kalau misalnya dia bisa berteman dengan orang luar dan lupa kalau dia orang Indonesia punya budaya sendiri, punya tata krama sendiri, punya budi pekerti sendiri. Termasuk apa katanya? Bisa merendahkan bangsa sendiri karena dia tidak Oke, menelan iya. bagaimana hebatnya bangsa Indonesia. Itu Mas pakai penting. Saya sekarang apalagi ya. Sekarang tuh saya setiap hari itu pakai batik. Tuntutan profesi karena ketemu sama instansi, Ya. ketemu sama teman-teman dari TNI Polri, bentuk kita menghargai bangsa, menghargai formalitas komunikasi. Aku pakai batik dong, Ya. nggak pakai yang lain gitu, Mas Philip. Nah, ini ada yang menarik, Mas, kalau kita ngomongin masalah batik ya. Jadi ada di mana mungkin ya aku nggak tahu nih ada di saat apa di pertemananku atau di yang lain juga merasakan. Jadi di era-era 2000-an 5 atau 2005-an itu teman-teman jika memakai batik itu hanya ke kondangan loh, Mas. Oh, kondangan ya? Tapi ini zaman ini udah modern, terus teknologi masuk dan budaya-budaya itu disusupi juga, Mas. Ke teman-teman yang generasi YZ. Siap, Di mana dia memprakarsai satu gerakan atau movement memakai kain, kain. berkain dan berbatik. Nah, ini satu perubahan yang menurut aku pribadi ini justru malah membangun budaya kita makin tinggi dong dan dipandang juga Ya, dari sisi fashion. setuju. Jadi gini, setiap generasi punya caranya untuk mengekspresikan. Yang penting kita-kita yang lebih dulu lahir memberikan masukan, memberikan arahan dan memonitor. Karena begini, memang batik itu kenapa dipakai kondangan, dipakai acara formal karena memang nilainya tinggi. Iya, sepakat. Nilainya tinggi. Namun sekarang bagaimana supaya orang-orang yang di bawah merasa pakai batik tidak old fashion, tidak merasa pakaiannya orang tua, ya perlu modifikasi kan? Iya. Pakai kain, pakai songket, pakai rajutan dari asal daerah itu juga perlu kita sesuaikan dengan zaman. Sepanjang tadi kita tidak menggeser tren fashionnya menuju orang luar gitu loh, Iya. menuju bangsa lain ini penting. Nah ini juga bagian daripada kita kan tadi temanya kemerdekaan ya. Ini juga bagian daripada cara kita mensyukuri kemerdekaan dan apa yang merupakan aset atau kekayaan original dari bangsa ini. Karena kalau kita tidak pakai batik, ntar kita nggak kenal lagi tuh apa pakaian tradisional kita. Salah satunya batik. Ya. Bukan hanya batik ya, salah satunya batik. Jangan sampai ketika kita sudah tidak memakai atau menggunakan bahkan menghargai batik itu sendiri kayak waktu itu diklaim sama negara lain kok kita marah padahal kita nggak pernah make. Itu dia. Kadang-kadang kita suka begitu. Kalau sudah diklaim orang baru bilang, kadang-kadang kita lupa ya. Iya. Inilah tugas kita sebagai generasi muda. Aku masih muda loh, walaupun generasi Jelas. awal mendengar masih muda. Karena kita harus sadar bahwa kita harus peduli dengan apapun yang ada terkait dengan bangsa kita. Gitu. Nah ini Mas, ini kembali ke kemerdekaan. Tadi kita udah bicara batik, fashion dan lain-lain. Nah, arti kemerdekaan. Kita mewarisi kemerdekaan tentunya dari para pendahulu kita. Tentu kita juga memiliki tantangan. Nah, apa sih yang menghambat kemerdekaan kita di era globalisasi sekarang? Ya jadi gini, bagaimanapun kita adalah sebuah bangsa yang hidup di tengah bangsa-bangsa lain di dunia. Dan itu juga menjadi bagian yang kita jawantahkan dalam nomenklatur
preambul kemerdekaan kita, bahwa kita harus ikut terhadap eh, perdamaian dunia. Itu salah satu deklarasi bahwa kita bagian daripada masyarakat internasional. Nah, kalau saya Mas ya, penyebabnya apa? Kita kurang fokus. Oke, Kita fokus. kurang fokus kepada sebenarnya apa sih tujuan kita membentuk sebuah bangsa dan menyatakan kemerdekaan. Itu tadi. Padahal tuh jelas-jelas tuh di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu ada tujuan kita berbangsa dan bernegara. Apa itu? Melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya kan? Kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini fokus yang harus kita lakukan di internal dulu. Lebih banyak fokus di dalamnya, baru ikut kepada usaha untuk menjaga perdamaian dunia. Nah, jadi kita jangan lupa dari nilai-nilai. Mas tahu nggak kenapa saya pakai ini? Nah, ini agak mencuri perhatian juga nih. Iya betul. Jadi ini loh salah satu aset terbaik kita. Iya. Orang sering ribut dengan istilah bangsa ini akan maju kalau misalnya Satrio Piningit memimpin bangsa Indonesia. Satrio Piningit. Nah, padahal kalau kita belajar dari orang-orang tua, mereka tuh selalu menyampaikan sesuatu dengan siloka. Ada pesan tersembunyi. Kalau menurut pahaman saya, Satrio Piningitnya ini. Ya. Bukan saya Mas ya, maksudnya. Iya. Ini Pancasila ini. Luar biasa. Kalau kita bisa menerapkan Pancasila sebagai sebuah ideologi dan dipraktekkan dalam sendi-sendi kehidupan kita, maka kekuatan dari instansi bangsa lain, baik itu pemikiran, ekonomi, teknologi, dan lain teknologi itu nggak akan mampu ngelawan. Karena memang di sini adalah kumpulan daripada semua kekuatan, pemikiran dan gagasan tentang membangun sebuah bangsa dari berbagai aliran. Iya. Gitu. Yang pertama, negara ini kan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kalau ini betul-betul kita bangun dengan baik, ya, bahwa setiap umat, setiap warga negara, setiap orang di negeri ini itu menjalani kehidupan dengan konsep meyakini adanya Tuhan, kita hidupnya lebih baik dong. Pasti. Karena kan kata pepatah tuh, dengan iman kita hidup jadi teratur. Kemudian dengan ilmu hidup lebih mudah. Dengan seni hidup lebih indah. Dengan cinta semuanya luar biasa. Luar biasa. Nah, itu yang pertama. Jadi konsepnya, ini ada kaitannya pasal 1 dengan Bhinneka Tunggal Ika nantinya. Kalau kita sudah memahami dan mesepakati bahwa Pancasila itu salah satu ya pasal ketuhanan yang Maha Esa ini, kita akan melihat dalam hidup ini bahwa apapun yang kita lakukan itu dinilai oleh Tuhan. Dan apa sih di muka bumi ini atau yang tidak kita lihat di muka bumi ini dalam semesta ini yang bukan ciptaan Tuhan? Gak ada. Maka kita tidak akan sembrono kita dalam menjalani hidup berbangsa dan bernegara. Ini dulu gitu loh. Makanya saya agak miris, ada gerakan di negeri ini yang saya yakin itu adalah buah pemikiran dan cipta kondisi dari bangsa-bangsa lain yang menjauhkan bangsa Indonesia dari Tuhan. Dengan pemahaman-pemahaman yang menabrak-nabrakkan, tidak boleh bangsa ini urusannya dibawa ke agama. Gak bisa, Mas. Kenapa kalau orang udah gak takut Tuhan, apalagi yang ditakuti? Gitu ya. Nah, yang kedua, nilai-nilai humanisme, nilai-nilai HAM, nilai-nilai kemanusiaan. Jadi ini penting. Setelah kita ngakui adanya Tuhan, kita ngakui bahwa ada nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Atas dasar kita bertuhan, kita mengakui bahwa manusia itu ciptaan Tuhan. Ada haknya Mas Philip, ada haknya Sutrisno, di mana kita bisa bersepakat sebagai makhluk Tuhan bahwa hak Mas Philip itu ada bersinggungan dengan haknya Sutrisno. Itu kita buat aturan. Ya.
ada batasan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ingat, kita adalah bangsa beradab. Ya enggak? Adab itu, budaya itu lahir dari keyakinannya enggak? Iya, Nah, betul. ini menjadi kontrol. Kalau enggak bangsa kita jadi bangsa barbar nih. Kenapa? Kemerdekaan itu bukan berarti lu bisa berbuat apapun di muka bumi ini, di Sepakat, negara Mas. ini. Ya enggak? Ya, ya. Ada batasan ketuhanan atau agama yang mengatur, ada batasan kemanusiaan dan hak orang lain. Nah, kita harus adil dan menggunakan adab budi pekerti yang luhur. Bangsa Indonesia beda dengan bangsa lain. Beda dengan bangsa lain. Ada adat istiadat, ada budaya yang kita harus hormati karena itu adalah bentuk kita memaknai nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Ya enggak? Jadi dulu ya awal-awal saya belum paham. Kenapa sih dulu enggak boleh buang air kecil sembarangan? Nah, ya enggak? betul. Ada katanya biar enggak disentik sama jin gitu. Apalagi di dekat pohon. Dekat pohon gitu ya, mbak izin mbak gitu. Enggak, sebenarnya itu salah satu nilai budaya kita. Bahwa kita punya aturan. Gitu. Enggak boleh sembarangan kita. Dulu maaf nih, aku enggak ngeritik lah ya, tapi memang ini jadi masukan buat bangsa kita. Ya. Dulu orang tua kita mengajar itu sopan santun. Lewat orang tua harus tunduk. Kalau sekarang kan enggak. Enggak, Mas. Enggak ya. Aku pribadi loh, Mas. Pribadi itu ngalamin. Itu anak-anak muda ya. Ya oke lah, katakan yang tingkat kedewasaannya sudah mulai muncul di tingkat SMA. Itu agak sedikit kurang ya, Mas. Menghargai orang tua, betul. bahkan di depannya lewat itu tidak ada. Betul, padahal agama mengajarkan ya, kesuksesan kita itu bergantung kepada doa dan ridho dari orang tua, ya enggak? Ya. Nah, itu dia Nah, makanya. Muslim mungkin bukan maksudnya hanya orang tua kandung kita ya, tapi Semua orang iya tua. betul. Semua Orang yang tua. dianggap dituakan. Betul, karena kebetulan saya Muslim ya, Mas. Ya. Kalau Muslim itu mengajarkan begini. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kau hormatilah siapapun yang di atas muka bumi ini, maka penduduk langit, para malaikat, nabi dan rasul yang sudah diangkat, kemudian tentunya Tuhan yang Maha Kuasa yang kita tempatkan di tempat yang maha tinggi di langit gitu ya. Menurut keyakinan kita, itu akan merahmati, menyayangi kita. Dan kemudian kami juga diajarkan laisa minna, bukan daripada umat Tuhan, bukan dari umatku kata Rasulullah. Barang siapa man lam yukarim kibaruna wa yarhamu sigurna. Bukan daripada golonganku kalau dia tidak menghormati siapa yang lebih tua darinya dan tidak menyayangi siapa yang lebih muda dari dirinya. Nah, itu penting karena nilai agama ini akan mempengaruhi pribadi kita. Nah, ini perlu kita kawasi. Baru setelah tadi kalau nggak panjang tuh, jadi ini kalau dibahas nih bisa seminggu kalau Mas tahan, tapi podcastnya kan nggak sanggup ya kalau seminggu. Nah, kita lanjut kepada persatuan Indonesia. Setelah kita bertuhan, setelah kita memahami nilai-nilai kemanusiaan, jangan ajar Indonesia tentang HAM. Kita sudah dari dulu menghargai pohon aja nggak boleh sembarang ditebang. Betul. Orang lain yang lebih tua harus dihormati. Ya dulu kalau misalnya kita berbuat dosa itu jadi aib satu kampung, orang harus diungsikan gitu ya. Kita nggak boleh mukul hewan sembarangan. Kenapa? Karena kita memahami ada hukum sebab akibat, ada hukum karma dan lain-lain. Kita harus berbuat baik. Ada penting nih persatuan Indonesia. Kalau tadi aspek religi, kemudian aspek humanity, yang ketiga inilah nasionalisme. Nasionalisme yaitu persatuan. Bangsa ini sudah selesai urusan masalah SARA. Udah nggak laku harusnya. Karena kenapa? Kita sudah sepakat kita punya satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, namanya Indonesia. Makanya Mas Philip, aku tuh bercita-cita ya, suatu saat kita harus membudayakan tuh setiap tanggal 28 Oktober. Disepakati waktunya jam 10 pagi atau jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dari ujung Sabang sampai ujung kilometer 0 yang ada di Papua sana. Kita tegak berdiri 2 menit aja. Baca Sumpah Pemuda. Ini adalah salah satu budaya untuk membangun imunitas atas upaya perpecahan yang terus dilakukan oleh bangsa lain. Ya. Persatuan ini harus kita langsung terus jaga.
Dulu tuh nggak ada isu kayak sekarang. Ya, Politik identitas, Mas. politik identitas. Lah, sebenarnya ya kalau kita ndak ini ya ndak baperan, Iya. lu silakan bertarung secara politik dengan cara lu, karena politik kan seni. Iya. Seni untuk mendapatkan kekuasaan. Itu memang ada ilmunya gitu. Tapi jangan sampai gara-gara politik, hubungan persaudaraan, hubungan kebangsaan, bahkan kekeluargaan hancur. Kan Yang gitu tuh dibangun bukan persatuan, Mas. bukan persatuan. Tapi perpecahan. Nah, kita butuh pemimpin yang mempersatukan, Betul. bukan pemimpin yang mengotak-ngotakan, bukan pemimpin yang membuat perpecahan. Nah, setelah tadi kita bicara kepada aspek religi, kemudian aspek humanity dan Nasional. keadilan, nasionalisme, ada unsur demokrasi di pasal 4. Kita sudah mendefinisikan bagaimana demokrasi kita. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ini negara memberikan contoh kepada dunia. Bagaimana kita bersepakat demokrasi kita bukan demokrasi ala barat, bukan demokrasi ala timur, bukan demokrasi ala Arab, bukan demokrasi ala Eropa, bukan demokrasi ala China, tapi demokrasi yang original ada di Indonesia. Apa itu demokrasi Pancasila? Yang bagaimana? Yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Siapa pemimpin bagi Indonesia? Tuh, yang punya hikmat kebijaksanaan. Nah, masyarakat mufakat memilih pemimpin perwakilan secara musyawarah yang memiliki hikmat kebijaksanaan, bukan pilih-pilih langsung seperti sekarang. Ini menyebabkan politik transaksional bangsa ini masukan ya buat bapak-bapak yang menentukan kebijakan ya. Ayo kita kembali kepada asas awal dulu bangsa ini dibangun. Nggak apa-apa kita belajar ya. Pemilihan langsung buat saya sih cocoknya itu di tingkat kelurahan dan desa. Yang setiap orang bisa mengenali langsung bagaimana calon pemimpinnya. Sepakat nggak? Betul. Nah, kalau udah dengan sosial media, dengan duit, kemudian muncul pencitraan, akhirnya kita membeli siapa yang punya uang. Ya. Belum lagi ada serangan pajar katanya Mas ya kalau mau pemilu tuh ya. Jadi setiap masyarakat tuh dibeli suaranya. Nah, masyarakat diajari untuk berdosa secara nasional pada saat pemilu. Karena kan semua agama mengajarkan. Tadi kalau kita ingat agama ya, ingat ketuhanan ya. Emang dalam agama mana yang menghalalkan atau membolehkan suap? Nggak ada kan? Iya. Nggak ada. Nah, pada saat pemilu kita melakukan suap politik. Ini mungkin salah satu hukuman dari Tuhan kepada kita. Bahwa saat pemilu, baik itu pilkada, apalagi pemilu nasional dan pilpres, semua yang bertransaksi jual beli suara itu sebenarnya melakukan suap menyuap kan ya. Betul. Nah itu mungkin jadi salah satu sebab Tuhan marah sama kita. Kenapa? Kita melaksanakan kalau bilang dosa bersama-sama. Saya nggak mau mengatakan dosa berjamaah karena kalimat jamaah itu positif. Betul. Berdosa bersama-sama dengan melakukan suap politik. Coba yuk kita kembali untuk kepemimpinan nasional, kita buat pemilihannya itu musyawarah mufakat. Nah, orang-orang yang kita anggap punya hikmat kebijaksanaan itu berkumpul memilih siapa pemimpin kita. Nah, kampanyenya terbuka boleh supaya orang kenal kan gitu, nggak boleh juga kita beli kucing dalam karung. Nah, yang dulu-dulu tuh kan pokoknya kalau sudah ditentukan semua harus ikut. Nah, jadi ada suap menyuap di lingkaran yang menentukan siapa calon pemimpinnya. Masyarakat biar tahu. Jadi akhirnya masyarakat bisa memberikan masukan ke sumber-sumbernya. Jadi gini, memang tidak ada yang sempurna ya, tapi mudah-mudahan begini, dengan kita selalu menanamkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai humanity dan keadilan, kemudian mengedepankan persatuan, kemudian kita mengedepankan kepentingan bangsa, bersepakat, bermufakat, saling memberikan masukan, kita bisa memberikan yang terbaik buat bangsa ini, termasuk menentukan pemimpin. Lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Nah, saat ini kan kita sedang diuji ya sebagai sebuah bangsa. Bagaimana lembaga-lembaga yang seharusnya menjadi
penegak hukum, mengayomi. atau bahkan yang melakukan keputusan untuk memberikan keadilan itu diuji. Mulai dari hakim, oknum hakim, oknum pejabat negara di aparatur penegak hukum bermasalah. Nah, ini mungkin menjadi pembelajaran buat kita semua agar kita bisa mengambil hikmah, jangan sampai terulang lagi. Kalau kita menanamkan nilai-nilai ketuhanan, menanamkan nilai kemanusiaan dan keadilan, kemudian persatuan, kita bermusyawarah menentukan bagaimana masa depan bangsa kita ke depan kita isi, dan kita meyakini setiap orang punya hak untuk mendapatkan keadilan, mudah-mudahan damai bangsa ini. Karena kenapa? Kenapa tuh Mas? Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Manggerawa. Ini adalah kalimat yang ditulis oleh Empu Tantula dalam Sutta Soma. Bhinneka Tunggal Ika, yang berbeda-beda ini sebenarnya satu. Apa? Ciptaan Tuhan. Iya. Jadi kalau aku nyakiti Mas Philip, aku menyakiti Tuhan yang menciptakan Mas Philip. Aku melanggar hak kemanusiaan Mas Philip, aku melanggar aturan Tuhan. Karena Mas Philip diciptakan oleh Tuhan. Kenapa? Tanhana Dharma Manggerawa. Karena kebenaran hakiki itu tidak akan bermuka dua, Mas. Nah, ini kita harus memahami sebagai anak bangsa agar bangsa ini kuat. Yuk, pertama pahami dulu ideologi kita. Yuk kita sepakat aja lah. Kalau dibilang nggak boleh, Pancasila itu togut, kalau dia enggak. Ini bukan berhala, ini kesepakatan peraturan kita menata hidup berbangsa dan bernegara. Itu. Baru selanjutnya setelah apa? Yuk kita yang muda ini belajar. Aku ingat banget dulu ya, bagaimana kalau kita nonton film Ainun Habibie atau baca bukunya lah. Itu Pak B.J. Habibie itu adalah satu di antara orang-orang hebat yang pada saat tamat sekolah menengah atas diutus oleh pemerintah ke luar negeri untuk belajar apapun. Dia itu kalau nggak salah angkatan ketiga dan di tahun ketiga. Itu adalah contoh genuine anak bangsa Indonesia, Pak B.J. Habibie. Nah, kita ini semua adalah orang-orang yang mungkin bahkan lebih hebat dari Habibie kalau memang kita betul-betul bersungguh-sungguh belajar. Karena ilmu tadi akan memudahkan bangsa kita. Dan tentu sekarang sudah tersedia semua akses. Tersedia semua akses. Tidak seperti zaman dulu. Tidak, zaman dulu harus keluar negeri. Sekarang bisa belajar dari YouTube, dari internet kan gitu kan. Betul. Harusnya kita menggunakan itu hal-hal yang positif. Betul bukan sekali. Untuk slot-slotan ya, untuk game online. Enggak apa-apa, hobi boleh. Saya enggak juga membatasi atau melarang orang bergame, tapi bagilah waktu. Kita harus punya skala prioritas. Nah, kemudian setelah itu bagaimana kita bisa mandiri, Mas. Itu penting. Mas tahu enggak? Pada saat saya belum pembina banyak kelompok tani ya di Sumatera ya. Pada saat tahun 2021 bulan September itu berita-berita pada saat hari ulang tahun kalau nggak salah 1 September tuh ya, merilis masih ada 26 produk yang harusnya kita bisa kerjakan sendiri yang merupakan hasil bumi Indonesia, itu masih impor. Ini agak miris ya Mas. Ya. Bagaimana kita tidak bisa dalam kemandirian pangan kita sendiri yang notabene kaya loh Mas. Betul. Tanah kita subur loh, apa saja jadi loh. Mas bisa tebak gak kira-kira apa saja yang diimpor? Dari 26 komoditas yang bisa kita ciptakan. Saya bisa salah satunya ya. Aha. Ini yang selentingan saya karena saya demen jajan gorengan. Katanya mereka kalau bikin tempe nggak pakai kedelai impor, nggak bisa. Betul, kedelai. Silakan buka deh. Salah satunya kedelai, kemudian beras, ya. Kemudian apa? Mas tahu kita punya pantai nomor 2 terpanjang di dunia, tapi garam tuh masih impor. Garam Mas. Kayak laut kita udah jadi manis. Nah kalau laut kita manis, impor garam nggak apa-apa. Tapi naibnya gula juga impor, termasuk limbah. Limbah dari pabrik tebu di Brazil itu kita impor untuk bikin gula rafinasi. Nah ini kan masalah kita tidak peduli untuk mandiri. Memang sih kalau yang namanya mafia yang makan fee saja ya, ya tinggal ambil impor dapat fee ya, itu pengen yang instan. Saya menaruh hormat kepada pemerintah mulai dari zaman Orde Baru, kemudian
Orde lama, orde baru yang punya prioritas pembangunan, kemudian dilanjutkan. Masih ada program-program yang berjalan. Nah, sekarang juga membangun infrastruktur pertanian. Ya jangan disia-siakan hanya sebagai program campaign. Berapa petak sawah yang hilang setiap tahun, minimal diganti. Masyarakat kita kan terus bertumbuh dan berkembang. Ya, kita tinggal mensurvei nih, orang pintar Indonesia banyak. Misalkan wilayah Sumatera Utara, aku dari Medan ya, ada 33 kabupaten kota. Bisa disurvei dong, berapa lahan terbuka, potensinya apa, ya. Kalau bisa untuk pertanian, kalau bisa untuk tambang, bisa untuk pembangkit listrik. Kalau itu dikaji semua, itu bisa mandiri kita. Karena kenapa? Saya adalah satu di antara 7 miliar orang di dunia yang berkeyakinan bahwa bangsa lain yang butuh bangsa Indonesia. Bukan kita yang butuh bangsa lain. Seharusnya seperti itu. Seharusnya seperti itu. Tapi bukan berarti kita tidak butuh bangsa lain ya. Betul. Bahwa kita mampu menghidupi kebutuhan kita sendiri. Nah, makanya kita harus sering dialog juga nih sama orang yang lebih tua, yang lebih berpengalaman. Karena memang kadang-kadang kita ini tidak mau belajar dari orang yang lebih dulu hidup. Nah, tadi penting kemandirian. Nah, ini dipengaruhi oleh kebijakan politik. Back to politik. Oleh karena itu, yuk berbagi tugas. Beberapa orang yang pintar, yang agamanya kuat, yang pendidikannya baik, itu bisa masuk ke politik. Kita yang sudah memilih jalan profesional maksimal lah. Seperti saya kerja di Pertamina kan saya coba maksimal di Pertamina, kemudian saya coba membangun lingkungan semampu saya. Ke mahasiswa, ke instansi, ke masyarakat. Kita terus membangun bangsa Indonesia dengan cara kita. Karena kenapa? Ini tumpah darah kita. Sampai hari kiamat, Mas Philip Sutrisno adalah anak bangsa Indonesia. Harus cinta Indonesia, harus punya tekad mandiri, tekad untuk membawa bangsa ini bisa maju lebih hebat dari bangsa-bangsa lain. Mumpung kita lagi berulang tahun nih, yang ke-77. Kalau orang Jawa, pitu itu artinya pitulungan, Mas. Ini 2 kali nih, 77, ya 2 kali pitulungan. Yuk kita minta pertolongan dari Allah, karena memang kalau sudah Allah bilang, Tuhan sudah bilang jadi itu barang kan gitu. Betul. Iya. Nah, jangan lupa kita harus berdoa dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar bangsa ini bisa lebih baik ke depan. Gitu kira-kira Mas Billy. Selain berdoa mungkin kita harus banyak-banyak bersyukur ya Mas. Bersyukur karena itu kalau yang paling penting deh. Paling penting. Loh, kita bersyukur karena di tempat lain kita nggak bisa ngomong bebas gini. Nah, tiba-tiba hilang. Tiba-tiba hilang di bangsa lain ya. Di sini kita bisa berekspresi. Itu salah satu kesyukuran. Kita syukur yang ada dengan semua peluang yang ada. Kita optimalkan semua potensi kita. Oke Mas, tadi kan kita menyinggung mengenai kemerdekaan dalam sektor general keseluruhan. Ya. Nah ini kita sedikit menyinggung ke kerjaannya Mas nih. Siap. Kita ini sudah mandiri dan merdeka dalam energi kita sendiri gak sih? Mau jujur atau jawaban diplomatis? Oh enggak. Oke, aku agak turun ya biar agak nyantai. Kalau mau jujur, kita tidak merdeka dan mandiri dalam urusan memenuhi kebutuhan energi, mencapai kemandirian energi dan kedaulatan energi. Tapi kita harus juga melihat realitas Mas, bahwa sejak kita keluar dari OPEC ya, organisasi negara-negara pengekspor minyak, memang produksi kita kurang. Oke. Kebutuhan kita secara nasional itu kira-kira ekuivalen dengan 1,6 juta barel per hari. Produksi kita dalam negeri itu sekitar 700 sampai 800-an ribu barel per hari. Nah, minyak mentah ini sama gas ekuivalen ini kalau diproduksi itu tidak 1:1. Ada yang hilang di proses produksi. Nah, jadi yang jadi BBM, yang jadi gas itu ya hanya sekitar 40-50%. Nah, sisanya dari mana? Kita impor. Nah, disinilah menyebabkan kita harus ikut aturan dunia, ikut harga dunia. Tapi mungkin dengan kearifan lokal, kita bisa meningkatkan produksi dalam negeri kita.
Jadi gini, Mas Philip, saya orang yang lahir di zaman komputer, generasi milenial. Tapi input daripada kearifan lokal kita itu sangat mempengaruhi cara berpikir saya. Contohnya Mas? Contohnya, gini, kita orang yang beragama dan berbudaya. Jangan lupa itu. Jangan hanya mengandalkan ini. Contoh, di satu tempat yang masyarakatnya tidak lagi taat beragama, meninggalkan budaya dan kearifan lokal, itu sumur minyaknya kering. Tapi manakala di daerah itu masyarakatnya rajin ke masjid, rajin pengajian, teman-teman yang Nasrani ke gereja berdoa, kemudian ada kepedulian kepada lingkungan, itu produksinya naik. Mas tahu nggak? Bahkan perusahaan asing itu menyewa orang pinter, produk lokal, ya orang pinter, istilahnya orang pinter ya, produk lokal untuk ikut mensyarati atau mendoakan agar sumurnya itu pada saat dibor minyaknya keluar dan tidak terjadi kecelakaan. Nah, kita ini adalah negara yang harus mengoptimalkan semua potensi. Sebagaimana negara harus berperan, masyarakat harus berperan, begitu juga semua potensi kita dari budaya keagamaan, dari teknologi, kearifan lokal gabung. Gak usah malu. Orang asing itu lihat nggak kemarin pergelaran MotoGP? Pakai apa? Pawang hujan. Pawang hujan. Nah, ini terlepas daripada kontroversi keyakinan ya. Kan ada teknologi cuaca juga kan ya. Betul. Tapi kenapa nggak dipakai? Nah, orang luar itu. Nah ini buah dari apa ya? Buah dari perang pemikiran. Kenapa kita sangat menghormati dulu ada pesulap terkenal. Siapa tuh? David Copperfield. Apa? Main magic. Kita bilang itu magic. Kalau diterjemahkan apa? Perdukunan kan? Perdukunan. Iya, kita bilang nggak apa-apa, itu magic. Tapi kalau orang kita begitu, wah ini musyrik gitu. Kita nggak ya? Nah, untuk sesuatu yang bersinggungan dengan agama, oke, kita sepakat. Itu nggak boleh. Ya. Tapi sampai sebegitu piciknya kita sebagai Indonesia, kalau bangsa lain kita hormati, kita tepuk tangani, kita kasih like, kita tonton tuh praktek-praktek magic yang mereka lakukan. Gitu. Karena bukan sekedar trik. Kalau sekedar trik teknologi nggak apa-apa. Tapi kita sering mendiskreditkan kearifan lokal. Nah, andalkan doa, andalkan juga kearifan lokal gitu. Pemangku adat setempat karena yang kenapa? dituakan. Betul. Saya kebetulan orang lapangan ya. Itu kadang-kadang ya, kalau kita masuk suatu kampung, gitu, ada proses pembukaan lahan baru atau pengen bangun proyek, itu ada ini Mas, ada pohon yang nggak bisa dicabut, pakai beko, ada batu yang nggak bisa dipindahin gitu. Didoain baru bisa. Kadang-kadang masyarakat adat setempat. Nah ini gunakan. Kenapa? Karena kalau kita mengejar teknologi yang punya satelit bukan kita. Orang luar untuk penginderaan jauh nyari minyak susah. Tapi Indonesia ini orang bisa berdoa dapat minyak gitu. Walaupun ada yang tipu-tipu juga gitu. Seperti yang dibongkar sama pesulap merah gitu. Tapi kan ada yang original yang memang dia diberikan kelebihan. Nah kenapa? Satu hal Mas Philip. Semakin bangsa ini jauh dari Tuhan, potensi kekuatan spiritual dan kemampuan supranaturalnya akan semakin hilang. Logikanya dari mana pesawat terbang, meriam, ya, bedil bisa kalah dengan bambu runcing, parang, keris, kujang, segala macam semua senjata tradisional. Logikanya di mana? Itu kalau saya orang Sumatera Utara ya, di sana ada meriam puntung namanya. Nah itu meriam puntung itu dulu menyemburkan banyak peluru untuk menghadang penjajah. Itu didoain itu. Begitu dia meledak udah nggak bisa lagi. Kemudian, nah dulu tuh ada meriam mengelilingi namanya Masjid Raya Kota Maksum. Meriam tuh.
kemudian ada orang soleh di sana yang punya karomah, itu mendoakan. Tahu nggak Mas, meriamnya itu berubah jadi pasir. It's not magic kan? It's not magic, itu pertolongan dari Tuhan. Makanya negara ini dijauhkan dari generasi yang dekat kepada Tuhan. Kenapa? Yang gini-gini itu mereka nggak akan bisa ngelawan. Terus ada juga tuh, ada Ustadz Abu Somad namanya ya, yang terkenal sekarang ya. Nah itu berasal dari Sungai Silo namanya. Nah itu ceritanya di sana, kebetulan istri saya orang dekat sana tuh. Nah dulu tuh Belanda mau nyerbu pejuang-pejuang kita yang masuk kawasan kampung Sesilo itu. Ketika sampai itu yang dia lihat adalah lautan. Berarti sama seperti ceritanya Timun Suri ya? Iya. Jadi itu bukan Timun Suri, Timun Mas. Timun Mas. Jadi itu yang kelihatan lautan. Mereka betul-betul memijak air. Padahal tuh kampung itu kenapa? Karena doa orang yang dekat sama Tuhan. Kalau aku nggak malu mengakui itu sebagai sebuah kearifan lokal, itu sebagai sebuah pertolongan dari Tuhan. Karena logikaku yang anak zaman sekarang itu nggak masuk akal. Bambu runcing, parang, kujang, keris, ngelawan senapan, pesawat, meriam, ya. Dan kita bisa merdeka. Kalau sekarang keris listrik di listrik e-commerce. Ya sebenarnya kita nanti bahas yang lain itu nanti bisa. Kebetulan saya suka bergaul sama orang-orang tua ya, yang mengajarkan tentang originalitas tentang bangsa ini. Jadi yuk kita padukan kombinasi. Nah, apa sih salahnya kalau misalnya kita menggunakan kearifan lokal untuk ikut mensupport program pemerintah? Bisa dikatakan akulturasi budaya, Mas? Iya, bukan. Jadi gini. Fusion. Kalau akulturasi itu kita menggabungkan budaya luar dengan budaya kita. Nah, tapi ini bagaimana kita mengkombinasikan semua potensi yang ada di bangsa ini dengan cara apapun sepanjang tidak melawan aturan Tuhan ya. Nah, jadi dalam hal kita membangun sebuah kelestarian, upaya melestarikan budaya, tidak boleh juga kepada pasal 1. Kan kita selalu tuh kalau pasal 1 itu nggak boleh dilanggar. Pasal 1 senior tidak pernah salah. Kalau pasal 2 kalau senior salah balik ke pasal 1. Kan kita sepakat nih. Pasal 1 kita adalah ketuhanan yang maha esa. Maka semua aturan turunannya tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Semua yang kita lakukan tidak boleh bertentangan dengan Tuhan. Nah, dalam kemandirian energi bukan tidak mungkin. Kita minta petunjuk dari Tuhan, minta petunjuk dari orang-orang yang taat beragama, nasihat. Bagaimana caranya supaya kita bisa menciptakan energi terbarukan. Bisa menemukan cadangan minyak baru. Bisa mendoakan proses produksi kita yang sudah ada ini bertahan dan cenderung meningkat. Ada fakta. Teman saya di EP. Ya, 2 tempat. 1 di Langkat. 1 lagi di daerah Cirebon. Apa yang dilakukan? Secara rutin setiap bulan mereka mendoakan produksinya melalui mengumpulkan anak-anak kurang mampu dan anak yatim, sedekah. Naik tuh produksinya. Jangan-jangan karena kita semakin jauh dari Tuhan, semakin jauh daripada nilai-nilai humanity, semakin cenderung melakukan perpecahan, Tuhan gak ridho. Jadi agak disumpetin dikit tuh keran minyaknya tuh. Boleh jadi kan? Bisa jadi. Gitu Mas kira-kira. Tapi kita punya potensi kemandirian energi dari sektor energi listrik berbasis geothermal. Itu 65%. Geothermal di dunia itu ada di Indonesia. Cuman di Indonesia? Di Indonesia. Selainnya tersebar. Kita punya banyak air terjun, sungai, laut. Ini bisa dipotensikan semua. Ya. Kemudian kita punya matahari yang cukup. Kita sepanjang tahun dapat matahari. Bisa menggunakan pembangkit listrik tenaga surya. Kemudian di Indonesia ini bisa berkembang Mas. Alga. Sejenis ganggang yang hidup di laut. Yang kalau itu diperas. Itu bisa menjadi base crude oil. Ada. Yang lagi rame. Sawit. Nah. Sawit Indonesia luar biasa produksinya, tapi sayang yang punya bukan kita, Mas. Bukan kita, bangsa lain, dan negara kita perlu kuat, perlu tampil untuk bisa mengatur ini semua. Karena tujuan bernegara adalah itu. Apalagi kita juga punya potensi hydrat gas namanya. Nah, dulu pernah nonton film Transformer yang versi kartun nggak? Ya. Nah itu ada kubik
kubus, Yep. ya, energi. Mas, lu tahu nggak? Di Indonesia itu ada. Ada. True. Namanya hydran gas. Oke, Jadi secara gini, aku jelasin Oke, dikit boleh. secara Siap. ilmiah ya. Jadi hydran gas itu adalah gas yang tertimbun dalam celah bumi, tapi dia sudah menjadi kristal. Gas yang mengkristal. Gas yang mengkristal. Nah, jadi kalau dia diangkat ke suhu ruangan, dia akan menggembang sekian ribu kali lipat. Jadi dalam itu bentuknya seperti kristal. Jadi gas itu dilapisi oleh kenapa dibilang hidrat? Karena gasnya dibungkus sama cairan air. Nah, kemudian air ini membeku dengan tekanan tertentu. Gimana caranya wallahu alam ini dia jadi kristal kayak batu kripton gitu. Iya. Nah, ini cara mengambilnya adalah harus ditambang dengan cara dipecahkan seperti kita menambang kristal, kemudian disalurkan dengan teknologi tertentu untuk mencapai suhu ruang. Jadi begitu dia agak hangat dikit, langsung mencair. Jadi gas. Itu luar biasa potensinya di Indonesia. Luar biasa. Memang penelitiannya belum sampai jauh ya. Iya. Baru saya pernah dulu punya kenalan pekerja asli Chevron ya. Dia nggak tahu kalau saya orang Pertamina. Ternyata di luar. Di Indonesia nih Pak, atas minyak, bawah minyak. Ini kan orang Pekanbaru ya. Nah Chevron itu punya peta. Amerika tuh punya peta reservoir gas dan minyak. Nah, reservoir itu tampungan-tampungan, cekungan-cekungan yang mengandung minyak. Mulai dari Sabang sampai Merauke. Ya teknologinya mereka yang punya. Dulu saya punya beberapa kolega yang mengatakan bahwa ada ruangan yang memang kita tidak bisa akses di Chevron zaman dulu tuh, yang langsung terhubung ke Amerika tentang data-data dan segala macam. Mudah-mudahan ya kita bisa belajar. Orang Indonesia sangat banyak yang hebat, bisa kita kumpulkan. Yuk kita bangun bangsa ini, tentunya dengan dukungan semua pihak, kerjasama pemerintah, aparatur negara, ya, dan kemudian orang-orang pintar berkontribusi. Cintailah bangsa ini lebih dari apapun, karena anak cucu kita akan tinggal di sini. Dan satu lagi, jangan korupsi. Itu yang Nah, agak susah, tapi jangan juga jangan memadukan. pesimis. Kita harus mulai dari diri kita. Betul. Gitu. Jadi gini Mas, korupsi itu kejam. Kenapa? Kalau saya merampok Mas Philip sempat merasakan tuh, memegang, menikmati barang yang Mas punya, kemudian saya rampok, Mas tahu yang ngerampok siapa dan sempat menikmati. Ya enggak? Kalau orang mencuri atau malam-malam nyokel rumah orang, itu dari orang yang sempat memiliki, sempat menguasai, sempat merasakan dicuri pada saat dia tidak mengetahui. Kalau korupsi, ini belum sampai kepada yang berhak udah diambil. Kita belum megang sama Kita sekali. belum megang, belum lihat. merasakan, itu gimana dosanya ya? Tapi ini nyata loh di Indonesia. Nyata, jadi di situ ada hak orang untuk berpendidikan, ada hak orang untuk kenyang, ada hak orang untuk tidak sakit. Nah ini sama-sama kita perangi, bukan hanya narkoba, korupsi juga perlu kita perangi mulai dari diri sendiri dong. Kenapa? Orang yang merdeka adalah orang-orang yang mampu membawa kemerdekaannya yang diberikan oleh Tuhan sejak dia lahir, yaitu otoritas dia untuk berbuat. Bagaimana ini bisa bermanfaat buat orang lain, tidak ngeganggu orang lain, dan kemudian ini potensinya bisa digunakan untuk membangun kebaikan bersama. Yaitu Mas, jangan cuman pengen bebas berekspresi, tapi kita juga harus bebas berkontribusi dan bisa mengajak orang lain untuk berbuat baik. Setuju nggak? Setuju banget. Ya. Ini tadi luar biasa ya. Saya malah jadi yang teredukasi banyak nih Mas. Oh, enggak lah, kita sama-sama belajar lah. Kita sama-sama belajar. Karena memang kalau kita tidak peduli dengan bangsa ini, siapa lagi? Betul. Orang luar tuh Mas, nggak akan pernah mau bangsa kita menjadi bangsa hebat. Ya. Karena kenapa? Kamu perhatiin lah, globe, ya, peta dunia itu. Ada nggak yang eye catching, yang semenarik Indonesia? Bahkan dari petanya saja, dari bentuknya. Dari bentuknya, unik. Gak ada negara lain yang punya bentuk jajaran pulau seperti Indonesia. Sulawesi,
Sumatera Papua. Utara, Papua, Kalimantan, Jawa, luar biasa. Saya dulu pernah sedikit membaca skrip kuno dari internet, sekarang udah nggak ada lagi sih. Columbus tuh menulis Indonesia, Sendawa, Sumatera Utara itu sebagai tanah emas. Pasti ada sebabnya. Ada sebabnya. Karena memang gini Mas, logikanya. Bumi ini kan berputar nih. Heeh. Kita ada di Katulistiwa nggak? Iya. Ada di Katulistiwa. Nah, material-material jarang, barang-barang yang berharga itu berputar di Katulistiwa. Keluarnya dari mana? Dari gunung berapi. Nah, di mana ada gunung berapi, di situ ada material dalam bumi yang dikeluarkan. Salah satunya ya tadi, ada emas, ada intan, ada timah. Di Indonesia tuh ada semua tuh. Ada semua ya. Ada semua. Saya Ada bingung semua. kenapa kita nggak bisa mandiri dalam memproses apapun dan memproduksi apapun yang kita butuhkan. Ya, jadi memang itu tadi lagi masalah konsentrasi kita. Kalau seorang Philip hanya berpikir dia adalah persona yang tidak berhubungan dengan orang lain, persona yang tidak punya tanggung jawab sama Tuhan, maka kamu tidak akan berpikir untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Kita tidak kekurangan orang hebat, kita tidak kekurangan orang pintar. Bahkan Indonesia cukup banyak orang kaya. Tapi tadi ketika dia tidak berpikir bahwa dia punya tanggung jawab sebagai pribadi yang diciptakan Tuhan untuk menolong orang sekitarnya, menolong bangsanya, dia tidak akan berpikir untuk ke sana. Andai Mas Philip punya uang banyak, punya nilai-nilai ketuhanan, punya nilai-nilai tanggung jawab kepada sesama bangsa, pasti mikir kan? Iya. Apa yang bisa ku create? Tuhan sudah kasih luar biasa nikmat kepadaku. Apa yang bisa ku create untuk bantu anak bangsa, untuk bantu bangsa ini mandiri. Ya enggak? Kenapa kita tidak impor bahan baku yang tidak bisa diproduksi untuk membuat barang jadi di negeri ini? Lalu hasil bumi kita baik itu dalam bentuk pangan, dalam bentuk tambang, kenapa kita tidak proses sampai barang jadi, baru kita jual di dalam negeri, kemudian kita lempar keluar? Itu memang dibutuhkan perjuangan. Itulah perjuangan kita hari ini, karena kita tidak lagi mengusir penjajah. Tapi bagaimana mengisi kemerdekaan? Satu lagi. Udah deh, back to basic, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Kalau pasal 33, ekonomi kita tuh asasnya apa? Kekeluargaan. Kemudian di pasal 3-nya ada koperasi. Kalau negara ini patungan membangun sebuah kekuatan modal, itu mudah-mudahan kita bisa mandiri. Nah, orang yang punya duit lebih gimana? Ya kan ada, kalau dulu belajar koperasi ada simpanan pokok, simpanan wajib, ada simpanan sukarela. Kasih dalam bentuk simpanan sukarela. Cuman gak bisa, sekarang pengurus koperasi jadinya kuperasi gitu. Koperasi diperas sama dia untuk kekayaannya. Tadi budaya korupsi lagi kan gitu. Makanya nilai-nilai budaya kita yang bertanggung jawab kepada Tuhan, bertanggung jawab kepada lingkungan, bertanggung jawab kepada orang tua, bertanggung jawab kepada masyarakat harus kita bangun balik. Supaya kita bisa mandiri dalam hal apapun. Karena kalau bangsa ini tidak maju, itu salah kita sendiri. Tapi kita bersyukur ada banyak perbaikan dari waktu-waktu ya. Pemerintah ini juga sudah mulai menggalakkan kembali potensi-potensi lokal. Sekarang nikel kita, timah kita sudah mulai diproduksi dalam negeri. Walaupun masih banyak lagi lah hal-hal yang memang mengganjal dan tidak perlu kita bahas kalau kita tidak membahas politik di sini hari ini. Dan banyak juga penambang-penambang lokal, pengusaha-pengusaha lokal yang mulai membuat produksi yang go internasional. Karya kita tuh dicintai bangsa lain. Sangat. Kamu tahu nggak? Shuttlecock, sepatu, jaket, bahkan sarung tangan terbaik di dunia itu diproduksi di sini. Beberapa kali bola dunia bahkan ya. Iya. Tapi sayangnya produk itu diekspor keluar, tidak boleh dibeli di lokal. Ini contoh ya. Contoh gini. Saya kebetulan olahraganya itu yang sifatnya berkelompok dan berinteraksi dengan orang, bukan sepak bola, voli, ya, kemudian golf, ya, hobinya mancing sama segala macam. Nah,
itu sarung tangan terbaik ya. Salah satu, saya kemarin dapat informasi dari teman ya, seorang kolonel di Mabes TNI. Dia survei sebuah pabrik. Di situ produksi seluruh jenis sarung tangan, mulai dari olahraga sampai untuk anti api. Yang harganya kalau kita beli tuh mulai dari 300.000 sampai jutaan. Tahu nggak modalnya berapa? Nggak sampai 50.000. Betul. Tapi yang punya orang asing. Yang punya orang asing. Nah, sarung tangan ini tidak boleh dijual di dalam negeri. Kita harus, perusahaan ini menjualnya ekspor keluar. Baru kita beli yang mereka produksi di negara lain. Tidak made in Indonesia. Nah, mulai sekarang yuk, mulai dari diri sendiri cari barang-barang yang tulisannya made in Indonesia. Local pride. Local pride penting. Saya gini-gini dulu sempat jadi duta. Salon Seven Mas. Bukan, duta wisata. Duta wisata. Duta wisata kampus. Kita mengenal kekayaan budaya dan potensi daerah dari Aceh sampai Papua. Kalau saya boleh jujur ya, pertama kali saya naik pesawat gratis jalan-jalan keliling Indonesia, makasih kepada Ibu Mega, zamannya Ibu Megawati waktu saya jadi presiden kampus, dipanggil suruh jalan-jalan mengenal Indonesia, dan kemudian di situ bukan sekedar jalan-jalan. Kita dikenalkan potensi daerah masing-masing, dan kita kebagian tugas juga untuk presentasi ke teman-teman di provinsi lain di Indonesia tentang Sumatera Utara. Berapa daerah Mas waktu itu? Lumayan banyak. Kita kalau di Jajar waktu itu ada 3 bus. 3 bus pariwisata yang kali 40 ya. Iya. Nah, segitulah banyaknya. Nah, itu memunculkan kebanggaan. Makanya dulu ada falsafah dalam grup kita waktu itu. Indonesia itu the ultimate of diversity. Jadi puncak keberagaman itu ada di Indonesia. Makanya saya itu nggak bercita-cita keliling dunia sebelum saya bisa keliling Indonesia. Alhamdulillah, sekali lagi melalui BUMN yang namanya Pertamina, saya udah ngijek tanah dari Sabang sampai Papua. Luar biasa. Jadi utang saya lunas. Kalau misalnya saya mau keluar negeri, sudah boleh. Pernah nggak keluar negeri? Pernah. Saya pernah ke Tanah Suci tentunya sebagai seorang Muslim. Kemudian saya pernah ke Malaysia, pernah ke Singapura yang dekat-dekat Mas. Saya melihat tidak ada alasan untuk kita tidak bangga dan mencintai serta memperjuangkan bangsa Indonesia sampai titik darah penghabisan, sampai kita menutup mata di Republik ini. Gak ada alasan. Karena Tuhan memberikan sesuatu yang sangat luar biasa yang gak ada di bangsa lain. Cuma ada di Indonesia. Cuma di Indonesia. Gitu. Kalau kita ke tanah Arab sana, nyari pohon susah. Kalau di sini rumput pohon kita injak-injak kadang. Kalau saya enggak, saya suka melestarikan pohon, saya suka nanam. Kenapa? Karena memang kita hidup dari tempat seperti itu. Nature ya Mas. Nature. Nah, kita mesti ajari juga anak-anak kita tuh. Jangan hanya melihat gedung sebagai hutan batu istilahnya, gedung-gedung. Teknologi, kita ajari mereka mengenal alam. Kita ajak mereka ke Indonesia, kita tanamkan cinta bangsa mulai dari dini. Kalau dulu kakek saya, emak saya, bapak saya, orang-orang tua di sekitar saya tidak mengajarkan kalau kita harus bersyukur dan mencintai bangsa ini, mungkin saya orang berpikir lebih baik hidup di luar negeri. Tapi no, saya lebih memilih hidup di Indonesia sama Mas Philip dan teman-teman, kita bangun bangsa ini tentunya dengan potensi kita masing-masing dong. Betul sekali. Nggak bisa kita mengambil sesuatu yang bukan menjadi kapasitas kita, bahaya ya nggak? Jadi sebegitu kayanya bangsa ini, tapi Indonesia. Ironinya adalah mungkin generasi. Aku boleh minum ya? Oh silakan Mas. Boleh minum. Mungkin generasi YZ ya yang baru dan yang sedang merangkak adalah Alpha. Bagaimana mungkin mereka tidak mengetahui perjuangan kakek nenek moyang kita untuk bisa merebut sehingga kita bisa menikmati kemerdekaan ini kan. Nah mungkin ada satu lagi pertanyaan yang agak mengganjal buat saya Mas. Apa sih yang menggerus kemerdekaan kita di era sekarang? Yang menggerus kemerdekaan, ya tadi gini. Aku coba mau jawab sedikit masalah yang masih ngomong depan tadi. Bagaimana adik-adik di bawah kita biar ngerti. Yuk siapapun yang punya kreativitas, bangun konten-konten yang membangun kebanggaan ber-Indonesia. Berbangsa dan bernegara. Berbangsa dan Indonesia. Ya, kita kenalkan sekarang kan banyak media ya dengan adanya YouTube,
banyak sekarang Loh sekarang desain ini loh Mas, film. media ini kita bisa kuasai sendiri loh. Ya, Hands on. termasuk ini. Iya. Ini Kita kan bisa meng-create kita bisa rumah bikin produksi sendiri. sendiri bahkan kan. Jadi kalau ditanya bagaimana mereka itu tanggung jawab kita yang lebih dulu lahir untuk bagaimana mereka mengenal untuk mereka lebih baik daripada kita tentang bangsa ini. Baru selanjutnya apa yang menggerus? Tadi kita lupa siapa kita. Kita lupa apa tujuan bangsa ini didirikan. Kita jauh dari Tuhan yang mana kita sepakat itu sebagai dasar negara kita yang pertama. Kita lupa jati diri bangsa yang penuh tepo selera, kemudian tepo selero kalau saya bilang orang Jawa, kemudian kesetiakawanan nasional, kita ini semua saudara. Ya, Mas Philip sukunya apa Mas? Saya Jawa Mas, Jogja. Jawa, Jogja. Saya orang Jawa juga. Ibu saya Wates, bapak saya Purwokerto. Ya. Saya lahir besar di Medan. Tapi saya nggak ada merasa saya punya gap dengan teman-teman dari suku bangsa yang lain. Mas paham nggak? Betapa sayangnya Tuhan sama kita. Arab itu bahasanya sama, wajahnya sama, lingkungannya sama. Gurun. Perang aja. Orang barat mukanya mirip. Ya kulit putih, hidungnya mancung. Perang saja. Orang kuning. Cina, Korea, Jepang, Taiwan. Nggak juga bersatu. Indonesia, Arab ada, Jepang ada, ya. Yang asli pribumi luar biasa suku bangsanya. Bahasanya ada berapa? 16.000. Pulaunya ada berapa puluhan ribu. Itu kita bersatu. Di bawah negara kesatuan Republik. Ini sebenarnya kekayaan. Yang memang kita tidak sadar. Nah, biar tidak menggerus balik dulu. Sadar dulu siapa diri kita. Sadar kemudian kita baliklah kepada kesepakatan nasional. Negaranya kan negara kesepakatan nih. Berbagai suku bangsa bersumpah, bertanah air, berbangsa, berbahasa, satu Indonesia. Kadang-kadang kita aja nggak bangga sama Indonesia. Enggak? Kita bahasa anak selatan tuh Mas. Which is literally. Nah, kita tuh lupa. Betul. Boleh, Mas boleh berbahasa asing menguasai. Kayak sekarang siapa tuh Pikinaki gitu ya. Ya. Dia Lebih dari 5 bahasa. bisa menguasai banyak bahasa, enggak apa-apa. Dan memang itu adalah contoh genuine-nya orang Indonesia. Orang Indonesia kalau bahasa Inggris itu lebih pasti dari native speaker-nya. Kenapa? Karena memang ya genuine-nya orang hebat tuh ada di sini. Dan orang Indonesia tipikal accent-nya itu lebih bagus ya. Ya. Tidak dibawa-bawa. Tidak dibawa-bawa. Kenapa? Karena memang kita kalau apa ya, ini bahan baku terbaiknya tuh di Indonesia. Gitu. Ada orang Indonesia nih bahan baku terbaiknya, cuman memang kita kurang bisa bangga dengan bangsa sendiri, bangga dengan potensi itu kurang bisa. Itu balikin dulu lah national pride dulu. Ya. Bangun narasi-narasi, bangun budaya-budaya, bangun campaign-campaign advokasi yang membuat kita bangga dengan bangsa Indonesia dulu. Setelah itu baru kita bangun bareng. Yang sudah baik kita pertahankan, kita majukan. Yang merusak, apalagi persatuan-kesatuan, yang merusak persatuan itu kita singkirkan. Agar tidak tergerus. Karena kenapa? Bahaya. Kalau kita tidak membangun semangat satu bangsa, satu negara ini, nanti masing-masing dengan semua kondisi yang ada, yang saya yakin dicampur tangan bangsa lain banyak, akhirnya sudahlah. Jadi NKRI nggak makmur. Lepas aja. Lihat kejadian saudara kita Timur jadi apa? Iya, miris. Nah ini harus kita syukuri, NKRI ini harus kita syukuri, kita jaga. Kenapa? Kalau kita nggak syukur kita kualat loh sama Tuhan loh. Kita durhaka loh sama Tuhan, dikasih bumi begitu luar biasa, tanah air yang begitu luar biasa. Kita nggak syukuri, biar nggak menggerus, kembalikan national pride kita. Kembalikan kebanggaan sebagai kita bangsa Indonesia. Terus apa yang sudah baik dulu dibangun pondasi bangsa ini, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, dan aturan-aturan turunannya yang masih bisa kita jalani, itu kita pegang erat-erat. Kalau nggak mulai dari diri kita, nanti kita kehilangan jati diri kita, akhirnya kita nggak punya apa-apa. Kalau orang sudah tidak punya kebanggaan, dia tidak akan punya harapan, Mas. Ya, Betul. kalau dia sudah tidak yakin dan bangga pada dirinya, tidak memahami potensi dirinya, Tidak menghargai apa yang diberikan Tuhan kepadanya, akhirnya dia kehilangan harapan. Kalau sudah kehilangan harapan, maka kita kehilangan apapun.
Di momen kemerdekaan ini kita bangun kembali harapan kita pahami semua potensi kita bangun national pride kita. Gak ada perbedaan suku dan agama selain hanya membuktikan Tuhan sayang sama kita, dan itu semua potensi yang akan membuat bangsa ini menjadi semakin kuat, semakin hebat, karena semua potensi yang berbeda-beda itu ada. Ya, lihat nih ruang podcast ini. Ada material besi, ada kayu, ada kaca, ada kain, ada sentuhan teknologi ini, ada busa, ada lampu yang terbuat dari kaca akrilik. Indah kan? Itulah Jadi bangsa kita. keharmonisan ya Mas ya. Harmoni. Semua perbedaan ini, semua potensi ini diperlukan seorang dirijen yang cerdas, leader yang cerdas, yang bisa membangun harmoni. Kenapa konser musik itu lebih mahal daripada konser solo yang alat musik itu? Yang banyak ada instrumental. Karena memang itu membangun harmoni dari sekian banyak potensi alat musik. Ya, dan itu kita tidak mudah karena masing-masing pemainnya pun berbeda. Ya, tidak cara satu mainkannya kepala, beda, betul. frekuensi dan suara yang diberikan dihasilkan berbeda. Namun, Mungkin sekali-sekali kita perlu untuk menggagas teman-teman kita yang hobi musik, mulai dari Aceh sampai Papua tuh perkaya instrumental daerahnya. Menarik tuh Mas. Kemudian dibuat sebuah pergelaran nasional, ya, bagaimana produk musik dalam negeri kita itu dikampanyekan menjadi produk yang kita cintai. Kita hebat, zaman dulu orang belum mengenal musik, kita sudah punya gamelan, kita sudah punya gendang, kita sudah punya angklung, kita punya sasando, punya seluring. Itu dari natural semua tuh Mas. Natural semua. Nah ini tidak kita kedepankan. Itu tadi perang budaya. Kita lebih senang ajeb-ajeb gitu kan, lebih senang musik barat. Nggak salah mengenal musik orang Justru lain. malah saya waktu itu ngeliat berita ada orang luar, mahasiswa, yang dia belajar ke Indonesia untuk mempelajari seni musik tradisional. Itu ngerasa kekikis gak sih sebenarnya perasaan kita tuh? Kalau saya malu. Kita malu gitu. Ya walaupun kita bangga ya orang cinta kepada Indonesia, tapi kita malu kalau kita nggak cinta sama diri sendiri. Betul. Nggak cinta sama bangsa sendiri. Lu jangan berpikir, mas tuh jangan berpikir bahwa kita akan dihormati orang lain kalau kita nggak menghormati diri kita sendiri. Jangan harap orang mencintai kita kalau kita tidak mencintai diri sendiri. Kalau orang bule, orang luar bangga bisa memainkan alat musik Indonesia, kenapa itu nggak kita bangun dari diri kita? Jangan-jangan nanti mereka lebih pintar dari kita. Lalu diboyong sana. Anak-anak kita belajar sama mereka nanti. Bahaya kan ya? Gitu Mas kira-kira. Saya kalau udah bicara tentang Indonesia tuh nggak ada habisnya Mas. Nggak ada habisnya karena terlalu banyak Mas. Saya adalah orang yang suka belajar dari masyarakat, belajar dari orang tua, belajar dari lingkungan tentang untuk tidak pernah habis mencintai Indonesia. Oleh karena itu ya ayolah semangat kita jangan hanya sebatas euforia. Kita tuh semangat kalau misalnya Indonesia lawan Malaysia, dukung PSSI gitu kan. Dukung timnas cuman sampai di situ. Enggak. Dalam segala hal yuk. Kita bisa membangun kekuatan. Saya pikir zaman kian transparan. Semua hal yang dulu sulit kita bisa akses, sekarang bisa akses. Orang-orang Indonesia tidak kalah hebatnya. Ya orang Indonesia itu sampai dulu ya saya pertama kali lihat film Pinpin ya yang berpetualang itu kan animasi itu ya. Rintintin. Iya. Yang dia naik kapal di laut. Iya. Petualangan Tintin itu. Iya. Itu animatornya orang Indonesia, Mas. Ya, film Transformer, film-film Hollywood itu banyak animator Indonesia. Mas tahu nggak Menara Kembar? Petronas. Itu desainernya mana? Siapa? Dari Indonesia juga, Mas. Orang Indonesia. Itu mengambil bentuk dari Candi Prambanan. Perhatiin deh. Saya cari-cari tahu waktu pertama kali ke sana ya, 31 Agustus itu kan ada kemerdekaan mereka. Iya. Saya coba pernah dulu jalan-jalan waktu masih di kampus sih. Ini kok kayaknya nggak asing ya gitu kan dari dekat. Ternyata itu lekuk-lekuknya itu lekuk-lekuknya Candi Prambanan. Ketika kita cari lebih jauh sejarahnya, ternyata arsiteknya orang Indonesia, kemudian dapat jodoh anak pejabat di sana, saya lupa waktu itu pejabatannya apa, dan kemudian dia mendesain.
Candi Prambanan itu diadop menjadi Menara Petronas. Indah nggak? Refleksi dari budaya itu sendiri. Yes. Kadang-kadang kalau sudah di luar baru tahu. Iya, benar. Setelah dipakai sama orang lain baru tahu, oh ini Indonesia punya. Nah, ini yang kayak gini-gini nih. Itu. Yang seenak jidatnya kalau cuma ngeklaim tapi nggak tahu prosesnya. Iya, itu makanya. Jadi tidak ada yang tidak bisa kita lakukan. Tapi memang kita perlu membangun national pride, kemudian mengembangkan potensi pribadi, potensi daerah, potensi bangsa dari semua sektor. Kalau besok kita berhadapan dengan Tuhan, kita protes, kita tidak akan punya alasan untuk protes. Kenapa? Aku sudah berikan segalanya untuk kalian bangsa Indonesia, tapi kalian menyia-nyiakannya. Iya. Jadi nggak ada lagi, kalau dalam agama Islam nggak ada lagi hujah buat kita nuntut Tuhan besok. Karena kita yang nggak mau sebenarnya kan gitu. Gitu Mas Philip. Jadi nih Mas, ini kita kayaknya udah mau sampai di ujung ngobrol kita. Siap. Dari rentetan yang tadi kita bicarakan semuanya akan berisi Mas. Buat teman-teman di luar sana, all generation, closing statement dari Mas Tris. Apa sih pesan terbaik mumpung di hari kemerdekaan kita nih? Untuk semua bisa saling bersatu, tidak terpecah lagi, bahkan kita bisa lebih mencintai budaya apapun itu yang masih terkait dengan Indonesia. Kalau saya bilang satu, cintai bangsa ini. Berikan yang terbaik buat yang kita cintai. Kita harus mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan atas bangsa yang luar biasa ini, atas tanah air yang luar biasa ini. Dengan rahmat dan kasih sayang yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita curahkanlah cinta dan kasih sayang kita buat bangsa ini. Mas sudah menikah belum? Belum Mas. Belum. Pernah merasakan jatuh cinta? Pasti pernah. Diperjuangkan nggak? Yep. Kalau kita cinta kepada bangsa ini, apalagi cinta ini kita sematkan atas nama Tuhan, maka apapun akan kita korbankan untuk memperjuangkan cinta kita. Maka cinta kita apa? Bangsa Indonesia, tanah air Indonesia, tumpah darah Indonesia. Merdeka, merdeka, merdeka. Merdeka. Nah itu tadi teman-teman, suatu wejangan atau mungkin ini nggak yang didapatkan dari dunia pendidikan manapun Mas ya, tapi dari berdasarkan pengalaman pribadi dan kecintaan tentunya kepada negeri kita Indonesia. Nah, tentunya masih banyak kalau kita ingin bicarakan lagi, nggak cukup nih Mas waktunya. Nanti kapan-kapan deh ya. Kapan-kapan boleh main lagi Mas. Saya boleh main kemana lagi ya? Nah, bisa kemana aja? Bisa dong. Nanti kita nggak cuma orasi tapi ada petisi juga. Oke, buat teman-teman semuanya, terima kasih kita sudah sampai di penghujung acara. Saya Philip dan Mas Tris, kita pamit.